Oke, selamat siang sahabat Hermina. Kembali lagi di podcast Hermina. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Ya, saya tidak sendirian, sahabat Hermina. Saya akan ditemani dengan Dr. Iqman. Ya, Dr. Iqman Seto Aji, MM, SPBMM, selaku dokter spesialis di Rumah Sakit Hermina OP Jakabaring, yaitu dokter spesialis bedah mulut, dokter. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai mengenal nyeri akibat gigi bungsu. Ini adalah salah satu fenomena kesehatan gigi, ya. Keluhan gigi yang sering sekali muncul tidak hanya pada anak-anak, tapi kadang dewasa pun juga bisa kena ya dok, ya, mengenai nyeri dari gigi bungsu ini. Nah dokter, kita bolehlah menjelaskan lagi sedikit dokter ya tentang si gigi bungsu, si anak bungsu ini. Anak bungsu. Ya, boleh dokter, silahkan. Selamat siang Sobat Hermina ya. Iya, Sobat Hermina. Jadi gigi bungsu itu namanya juga sudah bungsu ya. Artinya terakhir gitu. Jadi gigi bungsu ini adalah gigi yang tumbuh paling terakhir. Jadi biasanya kalau mulai tumbuh itu kan memang dari mulai bayi ya, itu udah mulai tumbuh sekitar 6 bulan. Kemudian pergantian gigi usia umur 5 tahun gitu. Nah, tumbuh terus, nanti kadang-kadang tuh sampai usia 14 tahun itu kan masih ada gigi tumbuh ya di belakang, namanya molar 2. Nah, setelah itu nanti umur 17, 18 sampai 24 tahun barulah tumbuh itu gigi yang paling ujung, benar-benar paling ujung di daerah rahang. Kadang tumbuhnya bisa sempurna, kadang tumbuhnya cuma sebagian ataupun benar-benar tidak tumbuh sama sekali. Itu makanya kenapa dinamakan gigi bungsu, karena gigi yang paling terakhir tumbuh gitu. Biasanya dia suka menyebabkan gangguan karena memang rahang Indonesia itu kan kecil-kecil ya Mbak Dina ya, kecil-kecil, akhirnya si ukuran gigi itu tidak cukup dengan si rahang yang ada di pasien. Jadi sehingga si gigi yang mau tumbuh terakhir ini tumbuhnya tidak sempurna. Begitulah kira-kira sekilas info ya Mbak. Sekilas info tentang si gigi bungsu ini, dokter ya, yang memang muncul paling terakhir, namanya saja sudah bungsu ya. Dia akan muncul di bagian paling akhir dari pertumbuhan gigi gitu ya teman-teman ya. Jadi betul ya dok ya, berarti gigi bungsu itu tidak hanya menimbulkan nyeri bagi anak-anak saja, tapi dewasa pun masih bisa merasakan nyeri akibat munculnya gigi bungsu. Anak-anak dewasa muda lah ya, 17, 18 dewasa muda ya, itu masih tetap bisa merasakan yang namanya pertumbuhan gigi bungsu dokter ya. Oke dokter, mengenai nyeri akibat gigi bungsu dokter, kira-kira seperti apa rasa nyerinya untuk bisa sobat-sobat Hermina ini mengenali rasa nyeri itu dok? Jadi kalau nyeri itu ada mulai ringan sampai sedang. Biasanya itu nyerinya itu biasanya khas yang paling ringan tuh biasanya ada peradangan Mbak. Kita nyebutnya perikoronitis. Jadi ada peradangan di sekitar daerah gigi bungsu yang mau tumbuh. Itu sakitnya misalnya lokasinya sih di ujung ya, dekat gigi bungsu. Biasanya ada agak kemerahan, sakit dan sebagainya. Atau yang kedua bisa juga terjadi mungkin yang agak sedang ya, dia ada lubang di daerah gigi, karena kan giginya kan tidak tumbuh sempurna kan. Jadi makan masuk di sela-selanya, akhirnya terjadi lubang, akhirnya terjadilah lubang, akhirnya yang bikin sakit gigi. Ataupun yang agak sedikit mungkin agak menengah ke berat, misalkan terjadi infeksi, kayak misalkan mulai agak bengkak sampai ke arah luar daerah sudut rahang. Nah itu mulailah, itu salah satu efek atau salah satu gejala yang sering timbul akibat sakit di daerah gigi bungsu. Daerah gigi bungsu dok ya. Oke, berarti sangat signifikan dok ya, akibat gigi bungsu ini tuh bisa menjalar kemana-mana gitu. Kalau misalnya dok, gigi bungsu tumbuh gitu dok ya, apakah itu nanti akan mengganggu struktur gigi yang lainnya atau bagaimana dok? Oh iya, kalau misalkan mengganggu struktur gigi, kalau misalkan kalau misalkan gigi bungsu itu dicabut, biasanya gangguan si struktur giginya itu kadang-kadang terjadi kan, untuk gigi itu biasanya harus ada penahan stopnya ya. Jadi biasanya terganggu itu yang daerah ujung-ujung. Jadi kalau misalkan kita ambil gigi bungsu yang paling bawah sebelah kanan contoh lah ya, kemudian kan bawahnya kan nggak ada stopnya kan tuh gigi atasnya kan, akhirnya perubahan struktur itu terjadi
akibat tidak ada penahan, akhirnya gigi yang atasnya mulai turun, akhirnya menyebabkan sakit di daerah atasnya. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, biasanya untuk pada pasien-pasien yang dengan melakukan perawatan ortodonti, Mbak, atau tanpa ortodonti ya, biasanya gigi bungsu ini suka mendesak gigi-gigi sebelahnya. Yang lain. Jadi kalau misalkan sudah dilakukan perawatan ortodonti atau behel, tapi misalkan gigi bungsunya nggak diambil, misalkan gigi paling ujungnya itu nubruk, biasanya setelah kita angkat behelnya atau kita lepas behelnya, jadi relapse lagi. Giginya jadi berjejal lagi. Karena apa? Karena gigi bungsunya itu ngedorong dia, akhirnya dia bergerak lah. Gitu. Ada salah satu yang bisa menyebabkan perubahan struktur gigi atau efek relapse terhadap kawat giginya. Kawat gigi gitu. tadi, Dok, ya. Jadi, gitu. Saking berarti dampaknya sangat besar, Dok, ya, si gigi bungsu ini ya. Selain tumbuh paling belakang, dampaknya juga paling besar ke gigi-gigi yang lainnya. Oke, baik, Dok. Oke, Dok, berarti terkait tentang nyeri gigi bungsu, ya, yang membedakan ini nyeri sakit gigi biasa dengan nyeri akibat gigi bungsu yang tumbuh mungkin atau ada masalah, itu seperti apa, Dok, perbedaan nyerinya? Kalau perbedaan nyeri nggak jauh berbeda ya, sama biasanya kalau ya secara umum sih sama kayak sakit gigi biasa lah ya. Kalau apalagi kalau udah kena saraf dan sebagainya, mungkin sakit nyut-nyutan, menyut itu pasti ada. Pasti. Yang membedakan adalah mungkin lokasinya. Karena giginya di ujung, biasanya sakitnya di daerah ujung gitu. Atau misalkan ada beberapa kasus yang gigi bungsunya misalkan dekat dengan saraf gigi, misalkan Mbak. Nah itu kadang-kadang ada beberapa kasus atau beberapa pasien menyebabkan vertigo, Mbak, atau sakit kepala ya, gitu. Vertigo, sakit kepala. Akhirnya bisa kalau kita ke dokter neuro atau dokter saraf suka diperiksa giginya kan, Mbak. Pas di ronsen ternyata wah ada gigi bungsu nih, biasanya kita dirujuk dari dokter sarafnya atau neuronya untuk dilakukan pengambilan gigi bungsu untuk mencegah terjadinya si vertigo. Si vertigo itu. Biasanya gitu. Oke, berarti memang ya kembali lagi gigi bungsu punya peranan juga, Dok, ya. Untuk yang namanya muncul atau tidak munculnya nyeri pada gigi gitu, Dok, ya. Nah, begini, Dok, ada pertanyaan tuh yang biasanya timbul adalah apakah ketika gigi bungsu ini muncul gitu ya, apakah nantinya itu akan mengganggu kesehatan gigi yang lainnya kalau misalnya tidak dikontrol secara rutin gitu, Dok, ya. Apakah si gigi bungsu ini bisa ditahan pertumbuhannya, maksudnya mungkin biar tidak ada kayak tadi, Dok, ya, karena rahang anak-anak Indonesia atau orang Indonesia kecil, apakah ada penghentian atau biar jangan tumbuh cepat gitu, Dok? Gimana, Dok? Kalau untuk proses pertumbuhan mungkin balik lagi ya ke masing-masing personal atau masing-masing pasien, karena untuk gigi bungsu ini tumbuhnya bervariasi. Dia nggak sama di usia 17, misalkan 17 semua nggak. Kadang ada yang mulai keluar di usia 18, ada yang usia 20, atau ada juga ada yang sekitar usia 24 gitu. Jadi kalau untuk modifikasi sih mungkin tidak ada. Tapi mungkin kalau memang mulai ada gejala gitu ya, misalkan sakit di daerah gigi bungsu, mungkin sebaiknya mungkin kalau memang ada gejala langsung diambil saja atau untuk melakukan pencegahan. Takutnya misalkan terjadi lubang, misalkan ya gigi bungsunya lubang, terus nggak lama ternyata gigi yang depannya lubang juga akibat selap makanan kan, karena mau nggak mau kita ambil dua-duanya gitu. Nah jadi prosesnya pencegahan lah ya, kalau memang bisa. Ya? Oke, berarti memang si gigi bungsu ini memang harus benar-benar dijaga karena memang dia paling ujung tumbuhnya, jadi khawatirnya, Dok, ya, kalau memang si gigi bungsu ini bermasalah akan mengganggu kesehatan gigi yang lain, yang seharusnya tadinya sehat jadi tidak sehat, gitu, Dok, ya. Oke, berarti, Dok, munculnya gigi bungsu ini kalau memang lebih banyak menimbulkan rasa sakit nantinya, berarti apakah wajib untuk kita mencabut si gigi bungsu atau tidak dulu, Dok? Gitu. Pertanyaan yang bagus, Mbak Dina. Jadi, apakah wajib atau enggak? Sebenarnya bisa kita observasi dulu ya. Jadi gini, kalau gigi bungsu itu kan tumbuhnya bermacam-macam. Ada yang memang tumbuh sempurna ke atas. Ada yang tumbuhnya miring. Ada yang tumbuhnya ke depan. Bahkan ada yang benar-benar tidak tumbuh sama sekali atau terpendam di dalam tulang. Sebenarnya secara prinsip sih kita melakukan tindakan kalau memang ada keluhan, Mbak.
Kalau misalkan pasien yang nggak ada keluhan sakit, misalkan boleh diobservasi dulu, tidak perlu apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kadang ada beberapa kasus kan Mbak yang benar-benar terpendam di dalam tulang, itu kan benar-benar nggak ada keluhan sama sekali ya. Nah itu takutnya biasanya kalau untuk gigi-gigi bungsu itu biasanya gigi yang tertanam di dalam tulang itu biasanya dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh. Jadi balik lagi dia tergantung dari antibodi dan genetik dari pasien itu sendiri. Kadang-kadang ada beberapa kasus memang ya nggak diambil nggak masalah, aman gitu ya. Tapi ada beberapa kasus dia bisa menjadi kista gitu, bisa menjadi tumor gitu. Itu yang kita berbahaya, kita pencegahkan gitu. Kalau memang nggak ada keluhan, mungkin sebaiknya kita lakukan observasi. Bisa per 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa per 2 tahun. Jadi setidaknya kalau misalkan mulai ada gejala-gejala klinis mengarah ke arah kelainan kayak misalkan infeksi, kista atau misalkan tumor, amit-amit ya misalkan tumor, kita bisa cegah lebih awal dibandingkan sebelumnya. Gitu. Tapi kira-kira Dok, penyebab penyebab dari gigi bungsu yang nyeri itu apa ya Dok ya? Yang pasti biasanya nyeri itu karena kotoran yang masuk sih ya. Kotoran makanan masuk di daerah situ, menyebabkan lubang, menyebabkan infeksi di daerah jaringan lunaknya atau di jaringan sekitar giginya. Akhirnya dia jadi peradangan, jadi bengkak dan selanjutnya. Prinsipnya karena kotorannya itu biasanya. Kotoran. Kalau misalnya nih ada sahabat-sahabat Hermina yang sudah terlanjur Dok, gigi bungsunya ada masalah, gigi bungsunya sudah memberikan rasa nyeri, seperti tema kita ya, nyeri pada gigi bungsu. Kira-kira tindakan yang tepat untuk sobat-sobat Hermina apa di Dok langkah pertamanya? Kalau yang pertama, kalau misalkan belum bisa ke dokter gigi bedah mulut ya, misalkan minimal ya menjaga kebersihannya dulu. Jadi oral hygiene itu nomor 1. Kita bisa lakukan pembersihan dengan menggunakan dental floss, bisa menggunakan sikat gigi yang sekarang tuh ada yang baru yang runcing, biar lebih mudah mengeluarkan kotoran. Atau bisa juga menggunakan obat kumur. Dok ya. Kalau misalkan, tapi kalau alangkah lebih baik kalau memang sudah bisa diperiksakan dan memang harus diindikasikan untuk operasi atau diambil, lebih baik mending diambil gigi bungsunya. Gitu, untuk pencegahan. Nah tadi kan kita sempat membahas tentang nyeri, Dok ya. Nyeri antara nyeri gigi biasa sama nyeri gigi yang di bungsu, di gigi bungsu gitu Dok ya. Kira-kira kalau misalnya nih ada sobat Hermina yang memang gigi bungsunya sudah nyeri, ada jangka waktu berapa lama nggak Dok untuk si sahabat Hermina ini mengetahui bahwa oh ini kayaknya saya perlu cek ke dokter lebih lanjut deh, atau memang gimana gitu Dok? Kalau untuk jangka panjang sih tidak ada ya. Yang pasti lebih cepat lebih baik gitu. Apalagi ketika pas usia faktor pertumbuhan gigi bungsu misalkan ya, usia gigi bungsu kan mulai usia 17, 16 gitu. Kalau memang nggak ada keluhan mungkin sebaiknya diperiksakan dulu saja ya. Kita lihat dulu secara klinis seperti apa atau ronsen seperti apa. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau ada apa bisa kita cegah lebih awal. Ya. Betul. Makanya perlu yang namanya pemeriksaan rutin ya, ke dokter gigi ya, berkala. Jadi sahabat-sahabat Hermina jangan takut ke dokter gigi ya, malahan seringnya kita lebih lebih fokus ya, lebih notice dan kesehatan gigi. Kita ingat slogan dari dokter gigi 6 bulan sekali untuk periksa, malah itulah yang nantinya akan membantu membantu yang namanya kesehatan gigi kita sendiri, terutama di gigi bungsu gitu Dok ya. Oke Dok, ada pertanyaan lagi nih ya tentang kesehatan gigi dan mulut terkait akibat gigi bungsu nyeri gitu Dok ya. Nih kira-kira Dok, kalau misalnya ada sahabat Hermina yang mungkin sudah ditindak untuk gigi bungsunya atau saat ini belum ditindak sama sekali ataupun sedang merasakan nyeri, kira-kira ada makanan atau minuman yang harus dihindari nggak Dok? Ini pasti menjadi pertanyaan besar nih untuk sahabat-sahabat Hermina. Kalau untuk makanan sebenarnya nggak ada kontraindikasi ya, tidak ada kontraindikasi mutlak. Jadi sebenarnya yang penting adalah oral hygiene sih. Makanannya mau daging, mau sayur apapun boleh. Kalau misalkan bisa menjaga kebersihannya. Jadi masalah kan kalau misalkan kotoran masuk, jadi infeksi, itulah yang jadi sumber masalah kan gitu. Tapi kalau misalkan justru yang jadi pantangan atau misalkan yang perlu perhatian adalah justru setelah operasi gigi bungsu.
Jadi kalau misalkan setelah operasi gigi bungsu kan kita daerah operasinya harus bersih. Jadi kalau misalkan lebih baik mencegah kan daripada mengobati ya. Jadi kalau misalkan ada setelah operasi gigi bungsu, misalkan anggaplah di sebelah kanan, mungkin alangkah lebih bijaknya kita makan sebelah kiri dulu, gitu, supaya kotoran di daerah operasinya tidak kotor dan tidak menyebabkan infeksi. Oke, berarti memang kita harus menjaga sekali ya dok ya, Iya, betul. terkait tumbuhnya si gigi bungsu agar tidak nyeri gitu dok ya. Nah kira-kira nih cara menjaga kebersihan untuk gigi bungsu yang baru tumbuh dok? Waduh, Apa menjaga, tuh? iya, mantap. Gimana ini cara jaganya Untuk dok? menjaga kebersihan gigi bungsu yang baru tumbuh, yang pasti adalah tindakannya pencegahan ya dari awal. Preventif itu pasti kunci nomor 1. Oke. Yang pencegahan yang pertama itu mungkin bisa menggunakan dental floss. Prinsipnya sih kita harus menjaga oral hygiene ya. Menggunakan dental floss atau menggunakan sikat interdental namanya yang untuk runcing itu ya. Ya. Sikat interdental bisa juga atau bisa juga menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik. Itu bisa mencegah juga. Untuk sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter giginya. Oke, baik. Gitu. Berarti kalau misalnya ada yang nanya, wajib nggak dok saya mencabut gigi bungsu saya? Nah Iya. loh, itu gimana Itu dok? gimana ya Madina? Boleh dijelaskan Oke, dok? sebenarnya kalau untuk wajib atau enggak, kembali lagi tergantung keluhannya ya Mbak Dina. Kalau memang tidak ada keluhan, mungkin bisa diobservasi terlebih dahulu. Kita lihat dalam 6 bulan. Tapi kalau misalkan sudah mulai ada keluhan, mulailah lebih baik mungkin diambil. Ataupun kayak tadi, kalau misalkan yang tidak ada keluhan tapi benar-benar terpendam, tidak kelihatan, mungkin perlu diobservasi lebih lanjut. Misalkan harus kontrol per 6 bulan, atau kontrol 1 tahun sekali, kita lihat pakai foto ronsen, apakah gigi tersebut aman atau takutnya bertransformasi menjadi kista atau tumor. Itulah tujuannya kita jaga. Gitu. Berarti itu sudah dapat tips ya dari Iya, dokter betul. Iman ya, bahwa harus ada yang namanya pemeriksaan secara berkala dan secara rutin minimal 6 bulan 6 bulan atau sekali. 1 tahun sekali gitu ya. Betul. Nah bagi teman-teman mungkin yang nanti ingin memeriksakan giginya gitu ya di Rumah Sakit Hermina Jakabaring, boleh banget. Iya. Kita sangat tunggu sekali ya karena nanti bisa bertemu langsung dengan dokter Iqman nih. Nanti kalau yang mau sekalian sambil nanya, sambil meriksa itu boleh banget ya teman-teman. Jangan lupa untuk bisa ngecek terus ya jadwal dokter Iqman. Prakteknya kapan aja dok? Boleh dok Saya di disampaikan. Hermina OPI hari Selasa, Kamis, Sabtu. Hari Selasanya mulai jam 5 sampai jam 7. Hari Kamisnya dari mulai jam 4 sampai jam 6. Kemudian untuk hari Sabtunya saya mulai dari jam 1 sampai jam 3. Oke, ya jangan lupa dicatat ya sobat-sobat Hermina ya untuk jadwalnya dokter Iqman. Tapi kalau misalnya ketinggalan tadi nyatetnya, mungkin dokter Iqman ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja selalu pantau Instagram kita di @rsu Hermina OPI Jakabaring, dan jangan lupa supaya nggak ketinggalan terkait info-info menarik tentang kesehatan ya dari Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring. Boleh teman-teman subscribe juga nih di YouTube kita ya. Subscribe juga di YouTube kita yaitu di Hermina Hospital, karena akan banyak sekali informasi-informasi yang informatif bagi kesehatan-kesehatan sahabat-sahabat Hermina di luar sana ya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow, dan juga pantengin terus di Hermina OPI Jakabaring dan juga Hermina Hospital. Terima kasih Dokter Iqman sudah berbagi ilmu yang mahal ini ya. Sahabat Hermina semua, semoga nantinya ilmu yang tadi sudah diberikan oleh Dokter Iqman itu bisa berguna untuk kita semuanya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama yang ada gigi bungsu ya. Terima kasih dokter. Sekali lagi izin kami tutup untuk podcast Hermina pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.